Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan ke-6 terkait dengan cost counting akan kita bicarakan terkait dengan proses costing, di mana di dalam awal proses itu ada persediaan dalam proses awal periode. Nah, ini terjadi ketika apa? Perusahaan itu sudah melakukan aktivitas produksi di periode berikutnya, tapi di periode berjalan itu masih menyisakan produk dalam proses akhir periode sebelumnya, di mana nanti akan masuk di periode berikutnya. Nah, di sini ketika kita bicara terkait dengan proses costing, di mana ada awal proses produksi, maka asumsi aliran biayanya dapat menggunakan dua metode nanti tentunya. Ketika apa? Akan menyajikan laporan produksi. Nah, metode yang pertama ketika akan melihat dari biaya per unit untuk masing-masing biaya produksi, maka biaya yang sudah dikeluarkan di dalam proses awal ditambah dengan biaya tambahan selama satu periode berjalan atau yang bersangkutan dibagi dengan unit ekuivalen. Ketika apa? Itu menggunakan metode rata-rata. Sehingga nanti pada saat menggunakan metode rata-rata, biaya-biaya yang sudah muncul di awal periode itu ditambahkan pada saat periode berjalan atau periode yang bersangkutan untuk menentukan biaya per unitnya. Tetapi ketika dengan metode FIFO atau MPKP, masuk pertama keluar pertama, untuk biaya per unit masing-masing biaya produksi yang dikeluarkan, untuk biaya awal itu diperhitungkan sendiri. Nah, tidak untuk membagi biaya yang dikeluarkan di periode berjalan atau periode yang bersangkutan, sehingga ketika akan menentukan biaya per unit, biaya tambahan selama periode yang bersangkutan atau periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, ini ketika asumsi aliran biaya untuk menentukan biaya produksi ketika ada produk awal periode, itu ada dua metode yang dipakai di dalam penentuan laporan biaya produksi. Nah, di sini bisa kita bedakan ya antara metode rata-rata maupun metode MPKP, di mana secara deskripsi tidak membedakan unit selesai dari periode awal maupun unit periode proses. Tetapi kalau metode MPKP nantinya unit atau biaya barang atau persediaan barang dalam proses awal dilaporkan terpisah dari periode berjalan. Nah, sehingga metode rata-rata itu tidak membedakan mana itu unit awal, mana itu unit dalam proses, sehingga dijumlahkan ketika apa? Ada biaya awal periode dengan biaya tambahan. Tetapi ketika MPKP itu dipisahkan, baik itu unit maupun biaya dalam proses awal dilaporkan terpisah dengan periode berjalan atau periode yang selanjutnya. Nah, ketika akan menyampaikan data kuantitas di awal secara prosedur atau metode, keduanya sama, baik itu MPKP maupun rata-rata. Mana unit awal produksi, kemudian unit dalam proses, baik itu di satu departemen atau dua departemen nantinya, kemudian produk selesai, lalu persediaan akhir periode terkait itu bagaimana. Nah, itu secara kuantitas sama, baik itu MPKP maupun rata-rata. Nah, ketika akan menentukan unit ekuivalennya untuk metode rata-rata, semua unit selesai yang dimasukkan ke unit ekuivalen itu dianggap 100%. Ya, baik itu nanti ketika akan menghitung bahan bakunya, BTKL-nya maupun BOP-nya, berapapun tingkat penyelesaian di barang dalam proses awal itu
dianggap 100% ketika apa? Akan diproduksi di periode berjalan atau di periode berikutnya. Tetapi kalau MPKP, persediaan barang dalam proses awal itu dimasukkan ke unit ekuivalen sebesar yang diperlukan untuk penyelesaiannya, gitu ya. Ketika di periode sebelumnya itu katakanlah untuk bahan baku baru digunakan 90%, nanti untuk periode berjalan berarti sisa dari persentase itu yang nanti akan diperiodikan pada saat apa? Akan menggunakan metode MPKP. Begitu juga untuk biaya konversinya, baik itu BTKL maupun BOP. Nah, yang diperlukan di periode berikutnya itu berapa persennya, ketika apa? Di awal periode atau di awal proses itu sudah dipakai untuk penyelesaian di periode berikutnya. Nah, ketika akan melihat dari biaya yang dipertanggungjawabkan, jika metode rata-rata, biaya barang dalam proses awal itu dijumlahkan dengan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan atau periode yang bersangkutan. Nah, tetapi untuk MPKP, ketika akan menyajikan biaya yang dipertanggungjawabkan, biaya persediaan dalam proses awal periode itu disendirikan. Nah, dihitung sendiri, tidak untuk menghitung biaya ekuivalennya. Nah, ini yang metode MPKP. Nah, ketika akan menyajikan pertanggungjawaban biaya yang ditransfer keluar atau yang sudah selesai ditransfer dihitung dengan mengkalikan unit transfer dengan biaya per unit ekuivalennya. Tetapi kalau MPKP, biaya yang ditransfer keluar berasal dari persediaan barang dalam proses awal, unit masuk proses, lah ini nanti akan disendirikan, dihitung sendiri gitu ya. Karena akan dipisahkan untuk unit awal proses dan unit masuk proses. Nah, di sini ada note catatan. Ketika akan menyajikan laporan biaya produksi menggunakan metode ini, metode rata-rata maupun MPKP. Nah, metode MPKP itu memberikan informasi biaya produksi yang lebih baik dibanding rata-rata. Alasannya apa? Karena metode MPKP itu lebih mendekati ke aliran fisik, ya, aliran fisik terkait dengan unit yang dikelola atau unit yang diproduksi di periode tersebut. Nah, kemudian laporan biaya produksi, ya seperti yang kita bicarakan dulu di harga pokok proses, baik itu nanti ketika akan menyajikan laporan produksi melalui 2 departemen atau 1 departemen, nah maka bisa disimulasikan seperti ini ya. Ketika di dalam proses pabrikan atau proses produksi adanya bahan kemudian masuk dikelola di bagian produksi akan menjadi barang jadi tentunya. Tetapi ketika dengan metode 2 departemen tentunya pada saat bahan digunakan di departemen A katakanlah, kemudian selesai di dep A lalu ditransfer di dep B, lah bagaimana nanti perhitungannya, baik itu terkait dengan 2 metode tadi, ya di dep A harus diperhitungkan dulu, ya baik kepenggunaan akan bahan baku, BTKL maupun BOP-nya, sehingga nanti ketika dari dep A mau ditransfer ke dep B, berapa biaya produksi yang sudah dikeluarkan di dep B itu nanti akan ditransfer ke dep B. Nah, sehingga di dep B itu apakah masih membutuhkan biaya-biaya penyelesaian untuk apa? Yang nantinya menjadi produk jadi. Nah, ini ketika akan menyajikan laporan biaya. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal ya, ada data kuantitas ya, baik itu nanti untuk metode MPKP maupun rata-rata tentunya hampir sama untuk penyajiannya. Ketika ada unit awal 10.000 unit, kemudian ditambah dengan unit masuk proses di periode berjalan atau bulan ini 80 unit, sehingga total unit yang dikelola adalah 90.000 unit. Ya, unit keluaran yang ditransfer dari masuk ke penyelesaian berapa? Nah, misalnya 75.000 berarti ada unit akhir 15.000. Lah ini nantilah yang dipakai untuk
menentukan terkait dengan apa, baik itu besarnya unit ekuivalen maupun untuk menyajikan data-data produksi. Lah, yang membedakan ketika kita bicara proses costing di awal kemarin, di unit awal itu tidak ada, ya, tidak ada. Nah, sehingga munculnya unit awal itu bisa jadi perusahaan itu baru berdiri atau tidak munculnya di sini, ya maaf, tidak munculnya unit awal itu ketika apa, perusahaan itu baru berdiri atau memang unit yang diproduksi itu semua selesai, ya, sehingga tidak menyediakan awal periode atau unit dalam proses awal. Nah, ketika ini muncul, maka ada dua metode tadi yang bisa dipakai untuk penentuan laporan biaya produksinya. Nah, begitu juga kalau ini melalui satu departemen, sedangkan yang data kuantitas di sini melalui dua departemen nantinya. Ketika ada masukan unit yang masuk di awal periode dari Dep A katakanlah, kemudian ditransfer ke Dep B, kemudian bagaimana nanti keluaran untuk masing-masing departemen itu. Nah, ini lebih lanjut nanti bisa kita simulasikan di Excel, ya, di Excel untuk lebih mendalami terkait dengan penerapan proses costing baik itu dengan metode rata-rata maupun MPKB. Terima kasih.